Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal bin Wiyabi. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tentang tugas pemrograman informasi dan penambahan teks. Pertama-tama, latar belakang dan tujuan tugas ini yaitu di era digital saat ini, informasi tersedia dalam jumlah yang sangat melimpah di internet. Namun, sebagian besar informasi tersebut tidak terstruktur sehingga sulit diproses secara otomatis oleh komputer. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengumpulkan dokumen dari web secara otomatis, lalu memproses teks tersebut menjadi data yang terstruktur, lalu mengembalikan informasi yang relevan dari koleksi dokumen tersebut, dan meringkas dokumen tersebut secara otomatis. Nah, tujuan tugas ini adalah yang pertama memahami cara pengumpulan dokumen teks dari web, kemudian melakukan preprocessing teks dasar, lalu menerapkan TF-IDF, PSM, dan evaluasi liar, dan menerapkan peringkasan teks secara efektif. Selanjutnya tools dan teknologi yang digunakan dalam tugas ini yaitu pertama ada Python sebagai bahasa pemrograman utama, lalu Beautiful Soup sebagai untuk dilakukan parsing HTML untuk web crawling, lalu ada request untuk melakukan HTTP request ke website, lalu ada Matplotlib untuk melakukan visualisasi grafik hukum zip, kemudian ada NumPy sebagai perhitungan matematis seperti log dan normalisasi vektor, kemudian ada Streamlit untuk membuat UI web interaktif untuk search engine dan summarizer. Kemudian sebagai library tambahan ada RL atau regular expression, kemudian ada collection counter untuk menghitung frekuensi kata, dan math untuk melakukan operasi matematika. Selanjutnya kita masuk ke tugas satu. Di mana tugas satu ini sumber websitenya melakukan web crawling dari sumber website yaitu teknol.kompas.com dengan target crawling sebanyak 25 artikel setiap mahasiswanya. Lalu untuk library yang digunakan itu request untuk melakukan request ke sumber website dan Beautiful Soup untuk melakukan parsing HTML. Kemudian para penyimpanan seperti terlihat di layar dan fitur tambahannya ada pertama itu filter artikel dengan panjang teks yang lebih dari 200 karakter karena kalau kurang dari 200 itu dianggap terlalu pendek. Kemudian menghapus duplikasi URL yang sudah ada sehingga tidak ada uh, berita yang terduplikasi. Kemudian melakukan encoding dan line ending. Selanjutnya berikut arsitektur web crawler. Yang pertama ada start URL yaitu https tekno.kompas.com, kemudian melakukan get request dan parse HTML menggunakan Beautiful. Kemudian filter URL yang cari URL yang mengandung read dan kompas.com, kemudian melakukan penghapusan duplikasi dengan set dan mengambil 25 URL pertama. Kemudian untuk setiap URL-nya dicari ya, header 1 sebagai judul, kemudian semua tag P sebagai isi teks, dan mengambil URL ke artikel. Kemudian panjang teksnya minimal 200 karakter, kemudian disimpan di dalam file .txt dengan format XML dengan encoding ASCII dan line ending CR dan LF. Selanjutnya hasil dan statistiknya, yaitu pertama hasil statistik crawling menemukan 37 link dengan artikel yang valid disimpan sebanyak 25 artikel dengan ID dari FHU1 sampai FHU25 dari sumber website tekno.kompas.com. Kemudian untuk topiknya terdistribusi sebagai ada HP dan gadget sebanyak 20 artikel, kemudian AI dan robot sebanyak 4 artikel, lalu game sebanyak 1 artikel. Insight yang didapat adalah mayoritas artikel membahas tentang HP dan gadget yang sesuai dengan ngatur situs tekno.kompas.com yang fokus pada berita teknologi konsumen. Berikutnya untuk tugas 2 ada pre-processing dan analisis, di mana inputnya berupa corpus.txt sebanyak 479 dokumen hasil scoring dari semua mahasiswa. Kemudian dilakukan tahap pre-processing pertama raw text, kemudian dilakukan test folding, kemudian tokenisasi, kemudian stop removal, kemudian hapus simbol dan angka, kemudian filter token pendek, dan terakhir stemming. Dan dengan output token bersih yang siap untuk analisis frekuensi. Nah, detail untuk setiap tahapnya yang pertama ada case folding atau mengubah semua huruf menjadi lowercase, kemudian tokenisasi yang memecah teks menjadi kata per kata, lalu ada stop word removal menggunakan 757 kata umum yang seperti yang, dan, di, dan lain-lain. Kemudian menghapus simbol yaitu menghilangkan karakter alfabet seperti tanda tanya, tanda seru, koma, tanda petik, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan filter token atau yaitu menghapus token dengan panjang kurang dari 2 huruf karena dianggap terlalu pendek. Kemudian lakukan stemming dengan yaitu menghilangkan awalan seperti ber, di, ke, dan akhiran seperti kan atau an. Hasil dari tugas ini pertama ada
soal 3A sampai 3D. Yang pertama, jumlah dokumennya sebanyak 479 dokumen. Lalu 10 kata dengan frekuensi tertinggi ada Indonesia, harga, Iran, negara, orang, scroll, continue, konten, memiliki, dan terakhir kompas. Dengan jumlah paling tinggi ada 571 kata, dan paling sedikit kompas terdapat 246 kata. Lalu 20 kata yang paling sering muncul 20 kata yang muncul di seluruh dokumen itu tidak ada karena setelah stop, removal, dan stemming, variasi kata antar dokumen menjadi sangat tinggi. Lalu kata yang muncul tepat di 50 dokumen ada CNN, ya, Gramedia, Research, Rights, dan Copyright, yang dimana ini ada artefak dari footer artikel. Nah, insight-nya di sini dapat dilihat adalah Indonesia paling sering muncul karena banyak artikel tentang kebijakan dalam negeri. Kemudian Iran tinggi karena ada konflik di Timur Tengah. Selanjutnya ada Kumzip, di mana pertanyaannya apakah uh, korpus ini mengikuti distribusi? Ya, di mana jawabannya adalah iya, karena ada grafik menunjukkan penurunan frekuensi yang sangat tajam pada peringkat awal, yaitu rank 1 ke rank 2 turun dari 571 ke 413, kemudian semakin landai pada peringkat berikutnya. Nah, pola ini sesuai dengan hukum Zig, yaitu di mana frekuensi berbanding terbalik dengan peringkat. Jadi semakin banyak frekuensinya, semakin kecil peringkatnya. Selanjutnya ada hasil analisis dari soal 3F sampai 3J. Yang pertama 3F itu ada kata dengan frekuensi yang kurang dari 10, ada 11.564 kata. Kemudian ada jumlah seluruh kata dalam koleksi ada 96.770 kata. Selanjutnya ada jumlah kata unik sebanyak 13.758 kata. Lalu kata unik yang berawalan ada 440 kata, contohnya seperti berubah, berkembang, berkelanjutan, dan tidak termasuk kata dasar seperti beranda. Lalu kata unik yang berakhirankan ada 796 kata, contohnya dibuatkan, disampaikan, diberikan, dan tidak termasuk kata dasar seperti makan. Berikutnya ada segmentasi kalimat di mana di sini eh, tahap-tahapnya. Yang pertama ada menggabungkan seluruh teks dari tag, title, dan teks. Jumlah semuanya ada 479 dokumen. Kemudian diterapkan regular expression menggunakan regex, yaitu memisahkan berdasarkan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian membersihkan spasi di awal dan di akhir kalimat menggunakan strip. Kemudian menghilangkan kalimat yang kosong menggunakan if s.strip. Lalu jumlah kalimat totalnya ada 9.854 kalimat. Kemudian ada untuk soal terakhir ada bigram dan pigram. Jadi ada top 10 bigram ada scroll to, seperti scroll to continue, continue with, dan with content yang jumlahnya paling banyak sebanyak 258 kali. Kemudian top 10 pigram di sini sebagai contoh ada scroll to continue, terus ada to continue with, dan continue with contents, di mana jumlahnya ada sebanyak 258 kali. Kemudian selanjutnya ada tugas 3, di sini merupakan search engine dengan TF dan IDF. Pertama ada pembuatan IDF, yaitu rumusnya TF IDF sama dengan TF dikali log N per DF. Dengan, yaitu di mana TF merupakan frekuensi term T dan dalam dokumen D, dan lalu N jumlah dokumen dalam korpus, dan DF jumlah dokumen mengandung term T. Kemudian ada cosine similarity di mana rumusnya A kali B per mutlak A kali B. Mutlak A kali mutlak B, di mana A sama dengan vektor TF-IDF query, B dengan vektor TF-IDF dokumen, A sama dengan panjang vektor A. Di mana lalu selanjutnya ada inverted index sebanyak 12.832 unique terms, dan outputnya sebagai top 10 dokumen dengan similarity lebih dari 0,03. Kemudian dapat dilihat ini hasil evaluasi information retrieval-nya, di mana ada 10 query yaitu teknologi, robot, Xiaomi, Samsung, media sosial, Iran, drone, sejarah, seni, dan diabetes. Di sini yang dihitung matriknya ada precision, attempt, kemudian ada recall, ada one score, dan map. Dari analisis tadi dapat disimpulkan bahwa query terbaik yaitu Xiaomi, Samsung, Iran, dan seni dengan F1 score itu 1. Dengan query, tapi query masih perlu ditingkatkan karena drone F1 score-nya hanya 0,462, dan diabetes F1 score-nya 0,545, dan teknologi F1 score-nya 0,4. Dengan rata-rata MAP 0,807, di mana sistem cukup baik dalam menempatkan dokumen relevan di peringkat atas. Berikutnya tugas 4, di mana peringkatan teks ekstraktif.
Dan di sini menggunakan metode extractive summarization, di mana kami dilakukan pemilihan kalimat terpenting dari dokumen asli, bukan membuat kalimat baru. Nah, keuntungannya, ringkasan lebih relevan dengan query pengguna, lalu menghemat waktu membaca dokumen yang panjang, dan dapat diintegrasikan ke dalam UI. Algoritma sendiri yang pertama mencari top 3 dokumen dari query pengguna untuk setiap dokumen. Terus untuk setiap dokumen, pertama teks dipecah menjadi kalimat menggunakan split by point. Kemudian filter kalimat uh, di mana panjang yang kurang dari 40 karakter itu di skip. Kedua yang mengandung metadata seperti tim redaksi atau baca juga di skip. Lalu mengandung judul itu di skip. Kemudian hitung skor setiap kalimat, di mana skor jumlah dari TF-IDF query kali TF-IDF dokumen untuk setiap term yang muncul di kalimat. Selanjutnya ambil 3 kalimat dengan skor tertinggi, lalu diurutkan kembali sesuai posisi asli. Selanjutnya ditampilkan ringkasan untuk 3 hasil pencarian teratas. Di sini merupakan perbandingan dari dokumen asli di mana ada sekitar 500 kata, jadi 150 kata yaitu contoh sebagai berikut, yaitu Xiaomi memakai robot humanoid alis robot yang dibuat mirip manusia. Kemudian perusahaan manusia ini mengerahkan 2 robot humanoid di pabriknya. Selanjutnya, tujuan mengintegrasikan robot ke lini produksi adalah agar nah, terjadi reduksi konten dari 500 lebih kata menjadi 150 kata, di mana terjadi um, peringkasan di mana 70% lebih ringkas. Nah, selanjutnya akan dilakukan demo. Di sini contoh UI aplikasi yang saya buat. Nah, di sini kita mencoba masukkan query misalnya MBG, terus akan dilakukan pencarian, bisa ditunggu. Nah, hasil dari pencarian tadi menampilkan beberapa judul-judul seperti curhat wakil di BGN sempat ngemis ke mitra demi bangun SPPG dengan skor 0,2153, kemudian tekanan harga minyak dunia, perbaya pertimbangan naikkan harga BBM hingga otak-atik MBG, di mana skornya 0,1316. Kemudian curhat ke Prabowo, bocah MS yang sempat viral minta jembatan kini tagih MBG dengan skor 0,1258. Kemudian minyak tembus US dollar 92 per barel. Ekonom wanti-wanti dampak serius ke APBN dengan skor 0,0380. Kemudian Purbaya ungkap APBN untuk bayar utang wush tak besar dengan skor 0,0372. Nah, masing-masing judul ini dapat diekspresikan untuk menampilkan kalimat-kalimat yang relevan. Seperti contohnya ini, curhat wakil BBK sempat mengemis ke mitra demi bangun SPPG, dan kalimat-kalimat teratasnya ada Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN Sony Sanjaya bercerita sempat kesulitan mengajak mitra untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat awal menjalankan program makan bergizi gratis MBG. Kemudian awalnya Sony mengungkapkan selama 1 tahun terakhir banyak dinamika yang dihadapi saat menjalankan program MBG. Selanjutnya setahun ini kalau saya ibaratkan permen nano-nano ya, rasanya banyak-banyak. Kemudian untuk judul selanjutnya, tekanan harga minyak dunia, perbaikan pertimbangan menaikkan harga BBM hingga otak-atik MBG. Uh, contoh kalimat teratasnya gimana? Memanasnya konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah kebijakan. Kemudian pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jika lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut. Mungkin cukup segini untuk demo aplikasi dari saya. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Ini selanjutnya ada ini ada kesimpulan, di mana yang pertama ada web crawling berhasil menyimpulkan 25 artikel dari teknokompas.com dengan format XML yang sesuai spesifikasi. Selanjutnya, korpus bahasa Indonesia mengikuti hukum ZIP dengan total 96.770 kata dengan 13.758 kata unik. Selanjutnya, search engine dengan TF-IDF dan VSM berhasil dibangun dengan rata-rata MAP 0,807, di mana sistem cukup baik. Kemudian ringkasan ekstraktif 3 kalimat dengan TF-IDF berhasil diimplementasikan dengan reduksi konten sebanyak 70%.
Selanjutnya ada saran untuk pengembangan ke depannya di mana yang pertama ada filter artefak teknis seperti scroll to continue dan dari hasil crawling dapat dihilangkan. Kemudian segmentasi kalimat yang lebih baik yaitu dengan menghandle singkatan seperti Mister atau Nyonya, Tuan dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan stemming sastrawi untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada query expansion juga untuk meningkatkan recall. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.